Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau ke pasar. Aku mau buat ketupat opor ayam dan kentang balado. Ini aku udah datang dari pasar. Mohon maaf tadi di pasar nggak aku rekod ya. Soalnya rame banget, malu guys. Jadi tadi itu aku beli kentang, aku beli ayam, aku beli telur, aku juga beli kerupuk serenteng gini harganya 5.000 aja. Terus aku juga beli tempe yang gede 3.000, yang kecil 2.000. Aku juga beli santan kelapa, aku juga beli micin, aku juga beli bumbu instan Indofood, opor ayam, beli cabai besar, beli serai dan daun jeruk. Jadi aku itu buat opor ayamnya itu opor ayam yang praktis banget, dengan bumbu instan yang juga praktis, tapi dijamin rasanya itu nggak kalah dengan opor ayam ala kampung atau opor ayam yang dibuatnya itu dengan bumbu-bumbu racikan ala-ala nenek moyang gitu. Jadi opor ayam ini aku buatnya itu super duper praktis banget, teman-teman semua bisa mencobanya di rumah. Jadi nggak ada ceritanya lagi ya perempuan nggak bisa masak, itu nggak ada ya. Soalnya semua jenis makanan yang dulunya itu dimasaknya itu susah, harus dengan bumbu yang lengkap, sekarang itu udah ada bumbu instannya. Jadi tinggal diracik sendiri aja, ditambahin beberapa bumbu-bumbu aja biar lebih mantap. Nah, ini aku beli ayamnya cuma setengah kilo aja ya teman-teman ya, karena ini mau aku makan sendiri sama beberapa bungkus nanti mau aku anterin ke kerabat dan tetangga yang paling dekat. Oke, jadi aku tuh harus benar-benar bersih, ayamnya tuh harus benar-benar bersih biar nggak amis. Nah, jangan lupa tangannya juga dicuci biar nggak amis. Next, selanjutnya aku mau cuci telurnya, karena telurnya aku cuma mau pakai 3 aja, nanti mau aku campur di kentang baladonya, sisanya mau aku taruh di kulkas aja. Oh iya teman-teman, sebelumnya mohon maaf lahir batin ya, minal aizin wal faizin. Terus aku juga mohon maaf banget selama lebaran aku benar-benar fokus mau silaturahim bareng keluarga, jadi gak sempet buat video baru kali ini, karena udah ada beberapa teman-teman yang udah pada chat mana videonya. Jadi berhubung hari ini aku mau masak ketupat opor ayam kentang balado, jadi sekalian aku videoin ke teman-teman semua. Semoga videonya bermanfaat dan teman-teman semua bisa mencobanya di rumah. Oh iya teman-teman, di daerah kalian harga telurnya berapa sekilo? Kalau di sini tadi itu murah, sekilo 20.000 teman-teman. Biasanya terakhir aku beli telur tuh sebulan yang lalu kayaknya. Itu harganya masih sekitar 28.000. Nah, ini aku dapat telur yang ukuran sedang-sedang, sekilonya dapat 16 teman-teman. Dan ini dia resep opor ayam ala Ulfa. Simple banget dan teman-teman semua bisa menirukannya di rumah. Jadi bumbu instannya itu praktis banget, tinggal ditumis aja.
itu wanginya udah semerbak banget wangi opor ayamnya. Ditumis-tumis sampai bumbunya itu kecium wangi banget, udah agak kering. Lalu jangan lupa kita masukkan juga pelengkap yang lainnya, serai dan daun jeruknya jangan lupa dimasukkan juga. Terus karena aku itu suka pedas, jadi aku potongin cabai kecil 5 aja karena takut ada yang gak suka pedas, jadi biar ada rasa-rasa pedasnya aja. Setelah itu jangan lupa dikasih santannya juga instan ya teman-teman, maklum baru pemula ya, aku ini bener-bener memang baru pemula banget untuk masak. Jangan gagal fokus sama api kompor aku, karena memang apinya itu dibuat gede banget. Jadi kalau tadi itu pas aku cetetin kompor gas aku apinya gede, itu memang sengaja dibuat seperti itu, dibenerin sama om dari suami aku. Kalau dirasa bumbunya udah matang teman-teman, jangan lupa tambahin air. Kalau dibungkus Indofood opor ayam tadi itu airnya hanya 1,5 gelas, cuman berhubung nanti aku mau buat opor ayamnya aku campur dengan tempe dan tahu, jadi airnya aku lebihin teman-teman, sekitar 3 tuang air seperti yang tadi aku tuang. 3 tuang apa sih itu? Air lah, 3 tuang kayak gitu. Intinya ini hampir full aku kasih airnya. Kita tinggal tunggu kuah dari opornya itu mendidih, baru kita masukkan ayamnya. Sambil kita menunggu, kita kupas-kupas dulu kentang yang mau kita buat baladonya. Kentangnya ini kalau nggak salah aku belinya sekilo, harganya itu 16.000 kentang ini. Dan kentang balado ini tetap jadi menu favorit suami aku. Kalau udah aku masak kentang, suami aku tuh bisa makan sehari itu 5 kali teman-teman. Nanti aku kasih tahu juga cara masaknya dan bumbunya apa aja ya teman-teman ya. Aku nggak potong semua kentangnya karena ini mau dijadiin pelengkap dari ketupat opor ayam aku. Jadi aku potong kentangnya itu cuma sekitar 6. Potong aja, pilihin aja yang gede, yang kecil dicampur aja, biar nanti kalau mau buat lagi udah ada persediaan dan gak perlu belanja lagi. Oh iya teman-teman, untuk video selanjutnya setuju gak nih kalau aku mau buat food prep untuk menu belanja untuk masak selama 1 minggu. Hitung-hitung aku mau meal plan nih teman-teman, untuk kedepannya aku tuh mau lebih menghemat budget untuk keseharian aku, karena kalau masak itu memang kerasa banget uang belanja kita sama uang jajan itu sedikit bisa ditabung sisanya gitu loh teman-teman. Jadi biar nggak terlalu boros. Kalau kalian setuju bisa komen di kolom komentar ya teman-teman ya.
Sambil lalu aku juga mau ngasih tahu, nanti aku mau ajak teman-teman semua ke pasar di daerah aku, dan harga-harganya berapa di sini, apa jauh lebih murah atau jauh lebih mahal. Oke, lanjut kita potong-potong yang namanya kentang Mustafa kalau katanya Ayu Ting Ting. Kita buangin kulitnya ya teman-teman. Nah, ini penampakan kentangnya, jangan lupa juga dicuci bersih. Mohon maaf ya teman-teman ya, suara aku kadang tinggi, kadang kecil karena aku record video ini itu malam-malam teman-teman, tengah malam tepatnya, karena baru selesai dari silaturahim ke keluarga-keluarga. Nah, ini kita potong-potong dulu kentang baladonya, yang nanti mau kita buat kentang balado. Kita potong-potong kentangnya. Simple ya teman-teman ya, simple tapi rasanya itu gak perlu ditanya, itu rasanya sedep banget, enak banget, apalagi dimakan dengan nasi anget plus sambal, itu udah nikmat banget. Biasanya kalau aku buat kentang balado, biasa aku kasih telur puyuh, biasa aku kasih juga wortel, biasa aku kasih juga pete. Tapi berhubung kali ini kentang balado mau dijadiin pelengkap untuk ketupat opor aku, jadi cukup kentang dan telur ayam yang gede aja. Dan juga kalau dikasih pete, biasanya suami aku itu dipilihin tuh petenya, nggak dimakan. Kadang kalau makan bareng ya dikasih ke aku. Jadi memang lebih simpelnya pakai kentang aja. Oke. Kuah opor ayamnya udah mendidih ya teman-teman ya. Jangan lupa kalau udah mendidih kita masukkan ayamnya. Langsung celupin aja, karena tadi ayamnya udah kita cuci bersih, udah kita kasih daun jeruk juga. Jadi tinggal jadi tinggal dicemplungin aja ayamnya ke kuah opor ayam yang udah mendidih. Setelah kita cemplungin semua, kita tunggu lagi deh teman-teman sampai kuahnya sedikit mengurang. Jadi kalau kuahnya sudah menyusut atau air kuahnya udah sedikit mengurang, nanti baru kita masukkan tempe dan tahu sebagai pelengkap. Nah, ini aku potong dulu ya teman-teman ya. Aku pakainya separuh aja karena nanti tempenya itu rencana mau aku buat tempe tepung teman-teman. Tapi nggak hari ini karena lauk hari ini itu banyak banget. Jadi motongnya tuh seperti ini. Nah, kita bagi dua gini. Lanjut juga kita potongin tahunya. Aku pakai 2 tahu seperti ini. Di sini itu satu tahu seperti ini itu harganya 500. Kalau 2 tahu seperti yang aku potong ini itu harganya 1000 teman-teman. Tapi kalau beli di pasar, kalau aku beli 3000, biasanya dikasih tahunya itu 7, jadi dapat bonus 1. Kalau beli 5000 justru dapat bonus 2. Jadi kalau aku food prep untuk belanja mingguan itu lebih enak kayaknya teman-teman ya. Airnya sudah sedikit menyusut, kita masukin lagi tahu dan tempenya sebagai pelengkap nanti kalau makan dengan ketupat. Oh ya teman-teman, kalau ketupat dan lontong serta petisnya teman-teman itu aku pesan di langganan aku dari lebaran tahun kemarin, yang itu rasanya mantep banget. Jadi aku cuman bikin opor dan kentang baladonya aja.
Nah, ini adalah bumbu untuk buat kentang baladonya. Ada cabai merah besar, bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Dan sesuai takaran aja ya teman-teman ya. Kalau kalian buatnya banyak ya bumbunya banyakin. Kalau kalian buatnya sedang ya bumbunya sedang. Kalau kalian buatnya sedikit ya bumbunya juga lebih sedikit. Ini berhubung aku buatnya nanti mau aku campur dengan telur, jadi aku buatnya lumayan agak banyak teman-teman. Aku nggak ngulek ya teman-teman ya, karena sekarang udah ada yang praktis pakai chopper ini, itu enak banget dan hasilnya itu mantul loh teman-teman. Nah, jadi tinggal di chop-chop aja kayak gitu, ditekan-tekan choppernya, itu ntar udah halus sendiri dan udah siap untuk ditumis. Aku masak apapun yang itu memerlukan ulekan. Kalau aku lagi niat, kalau aku lagi nggak mager, nggak lagi capek banget, biasanya aku ulek. Tapi paling sering sih pakai beginian. Tapi sebelum aku punya chopper ini, aku tuh pakai anak dari blender yang kecil itu teman-teman. Semenjak ada chopper ini, itu memang lebih praktis banget. Kita mau masak yang pakai bumbu banyak, yang harus itu bumbunya dihalusin, pakai ini itu udah langsung mantul halusnya. Dan ini tuh dijual di Shopee, Lazada, dan toko online lainnya. Kalau aku pribadi beli ini itu di toko online yang ada di situ Bondo. Oke. Kita masak kentangnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kentang yang tadi kita potong-potong, kita masak dulu kentangnya sampai agak garing, sampai kentangnya itu matang. Kita masukin aja semua biar menghemat waktu, menghemat juga sama minyak. Emang dasar nggak mau rugi. Nah, mohon maaf kalau wajan dan panci aku belakangnya udah pada burik ya teman-teman ya. Tapi ini tuh masih bisa dipakai kok dan masih enak serta nggak lengket. Gitu. Doain aja kalau ada rezeki ntar aku mau beli wajan yang anti lengket atau aku mau beli teflon biar nanti kalau berbagi resep menu makanan sama teman-teman semua lebih enak. Kita goreng sampai garing sambil nunggu kentangnya garing teman-teman. Kita sudah angkat kentang yang sudah digoreng tadi, lalu kurangi minyaknya dan kita tumis bumbu yang sudah kita halusin pakai chopper tadi. Bumbunya cukup sederhana seperti itu ya teman-teman ya. Tinggal ditambahin aja garam, penyedap rasa, dan gula. Udah deh kayak gini, tinggal ditumis harum. Kita tambahin sedikit air, kalau sudah sedikit menyusut baru deh masukin kentang dan telurnya. Oh ya teman-teman, tadi telurnya aku goreng 3 ya teman-teman ya, 3 butir. Cuman gak sempet aku rekod karena goreng telur itu butuh ekstra kehati-hatian karena meletup-letup banget teman-teman. Jadi gak sempet aku rekod. Wanginya itu semerbak banget, teman-teman yang mau coba di rumah boleh. Wanginya itu enak banget teman-teman. Setelah dirasa bumbunya udah mateng, ketika ditumis, biasanya kalau bumbu udah mateng itu minyaknya itu biasanya bakal menyerap ke dalam bumbunya.
Dan opor ayamnya juga udah matang teman-teman. Alhamdulillah, masaknya praktis banget ya. Dan ternyata kentang baladonya juga udah matang. Jadi tadi itu tinggal dicelupin aja kalau udah bumbunya dirasa udah matang, dan ketika udah dikasih air udah sedikit menyusut, bumbunya itu udah nyerap airnya, masukin kentang dan telurnya, tinggal di sereng-sereng aja, apa sih namanya, tinggal diaduk-aduk aja, setelah itu udah matang. Dan ini adalah menu ketupat opor kentang balado lebaran ala Ulfa Nurhayati. Menggoda nggak sih teman-teman? Kalau aku jujur seneng banget kalau aku masak, terus suami aku tuh bilang ini masakannya enak, apalagi kalau suami aku makannya nambah gitu tuh, aku tuh seneng banget. Nah, itu tadi kentang balado yang aku masak, opor ayam yang aku masak. Kalau ketupat, lontong, dan petisnya aku beli ya teman-teman ya. Terus suami aku lagi ngambilin lauk-lauknya. Kalau suami aku dia lebih suka makannya tuh pakai nasi. Jadi aku juga nanak nasi teman-teman. Ini bentukan dari ketupatnya. Ketupatnya itu sama sekali enggak atos ya teman-teman ya. Jadi ketupatnya itu lembut. Terus ketupatnya itu rasanya itu kalau digigit itu pulen gitu loh teman-teman. Jadi beras yang dipakai itu beras yang memang bagus. Tuh. Di sini harga ketupat dan lontong itu 2.500, cuman dapatnya itu gede ya teman-teman ya. Makan satu aja itu udah kenyang banget. Nah, itu aku ambil ayamnya, aku ambil tahu tempenya, aku juga siramin kuahnya. Nah, aku juga tambah kentangnya. Kalau telur biasanya aku makannya itu pakai nasi. Ronde selanjutnya aja. Jangan lupa petisnya juga. Ini petisnya itu enak banget teman-teman, ada cabai utuhnya di dalam, dan kalau kita makan terus kita gigit cabenya itu rasanya mantul banget. Dan tada, ini penampakannya. Teman-teman di rumah ngiler nggak sih lihat yang beginian? Tapi biasanya kalau hari raya ke-7 biasanya teman-teman pasti juga buat opor kali ya. Coba deh yang buat opor mana suaranya, yang nggak buat opor mana suaranya. Yang nggak buat di rumah, yang lagi ngiler, selamat mencoba resep opor ayam simple ala Ulfa dan kentang balado enak dengan bumbu yang simple ala Ulfa. Buat menu masakan seperti ini gak harus nunggu lebaran ya teman-teman ya. Kalau kita pengen tinggal buat aja, karena semua bahannya itu simple banget, praktis banget, gampang banget, dan dengan budget yang murah. Jadi aku tadi belanja ke pasar itu aku bawa uang 100.000 teman-teman. Terus aku kira itu bakal kurang, ternyata itu lebih, malah masih ada kembalian sekitar 20 ribuan lebih. Oke, semoga video aku bermanfaat ya teman-teman ya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Maafin kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.